Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update terkait dengan perkembangan dugaan penipuan investasi yang dilaporkan oleh inisialnya Y atau Younger ya namanya. Dugaannya ini diarahkan ke Timothy Ronald dan juga Kalima Sada. Mereka ini kan adalah satu kesatuan dari Akademi Kriptonya yang memang kan di beberapa waktu terakhir ini cukup viral ya terkait dengan kayak kemapanan yang mereka tunjukkan di usia yang masih sangat muda, 20-an tahun begitu loh. Karena kan banyak yang bilang, jarang banget ya ada manusia yang bisa sukses di usia 20-an tahun dengan uang yang bukan lagi beberapa miliar tapi sudah ratusan miliar. Ya kalau nggak karena keturunan atau bakat yang luar biasa, ya kalau nggak nipu. Kan bagian masyarakat fenomenanya adalah kurang lebih seperti itu. Itu adalah hal yang masuk akal, karena kan lulus kuliahnya kapan, mulai kerjanya kapan, itu kan angka ya, mendapatkan ratusan miliar itu ada hitung-hitungannya. Nah sekarang kita akan update sebenarnya, ada pro kontra kan ya, bahwa kayak Bang Hotman Paris kan bilang begini, Timothy Ronald itu nggak bisa dipidanakan karena kan dia hanya memberikan nasihat di akademi kriptonya yang kelasnya itu puluhan juta rupiah ya per orang, dan yang ngedaftar itu aku yakin bukan cuma 100-200 tapi sudah ribuan atau bahkan puluhan ribu orang anak muda yang tergabung untuk mengambil kelasnya. Tetapi ada satu alat bukti ataupun barang bukti yang ini bisa ngebuat Timothy Ronald ataupun juga Kalima Sada atau tim-tim yang lainnya yang mereka bisa menjadi tersangka kalau terbukti adanya kayak faktor pemaksaan ataupun juga pengancaman. Ada salah satu statement yang disampaikan dari Adam Denny yang ngaku juga adalah korban. Kan dia bilang katanya itu, dia bilang dia kan ikutan kalau dia nggak banyak ya kan, kalau si inisial Y tersebut atau Younger itu dia habisnya adalah sekitar 3 miliar rupiah. Tapi kalau Adam Denny katanya dia cuma habis sekitar 150 juta rupiah untuk beli koin baru tersebut. Koinnya kalau nggak salah itu namanya koin Manta ya, inisial M disebutkan sama penyidik di sini. Jadi ada foto nih teman-teman. Foto-foto ini kan dugaannya adalah kayak kebiasaan yang disampaikan oleh Timothy Ronald kepada member-membernya. Kata-katanya adalah ketahuan cut loss, Manta, kalian hajar di tempat. Nah, ini adalah permainan terminologi ataupun kata-kata. Pertama harus diklarifikasi dulu. Beneran nggak nih Timothy pernah mengatakan tersebut di member-membernya? Yang kedua adalah kayak ada bukti-bukti foto-foto seperti ini yang ngebuat kaosnya siapa. Tetapi menurut Adam Denny, mereka punya kayak bukti-bukti itu dalam rekaman percakapan mereka. Nah, tapi kan juga harus dicek nih, kata-kata hajar itu apa? Takutnya nanti kayak kasus dulu kan ya. Hajar itu apalah, terminologinya diplesetkan dan sebagainya. Nah, sebelum kita bahas lebih detail, kita bahas dulu keterangan dari Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru Rahutomo, yang membenarkan bahwa untuk korban yang melaporkan tersebut ke Polda Metro Jaya, itu sudah diperiksa. Jadi dia tuh mengaku, versi dari penyidik ya, bahwa korban itu bergabung ke Discord Akademi Kripto pada Desember 2023. Nah, di Januari, korban itu mendapatkan sinyal untuk membeli aset kripto M atau Manta tersebut. Janjinya menurut si pemimpinnya katanya akan mendapatkan keuntungan antara 300 sampai 600%. Beuh, gila. Makanya dia langsung pede memasukkan uangnya 3 miliar rupiah. Tetapi apesnya boro-boro naik 300% atau 600% gitu ya. Uangnya stabil begitu aja, nggak ada penurunan, udah hebat banget. Penurunannya itu sampai 90%. Gila, kalau 3 miliar turunnya 90%, ya udah habis, paling tinggal berapa puluh juta gitu ya. Nah, terlapor dalam lidik ini tidak merujuk ke salah satu orang, namun dijelaskan ada beberapa orang yang berkaitan dengan nama-nama tersebut. Dugaannya adalah Timothy Ronald dan juga Kalima Sada. Belum ada fakta katanya kalau dari laporannya si Younger bahwa dia mengalami pengancaman. Nah, ini Adam Denny nanti nih yang kayaknya ngotot banget bahwa yakin ini ada unsur pidananya, harus membuktikan karena dia lagi merayu dan meyakinkan para korban yang katanya ruginya udah beberapa miliar rupiah, ada beberapa orang, tapi mereka masih enggan melaporkan karena ada hal gimana begitu. Nanti kita dalami terkait dengan statement tersebut. Tapi koin Manta itu apa sih? Jadi koin Manta, kalau aku baca di sini teman-teman ya, jadi
Merujuk informasi ini ya yang disampaikan Koin Manta tersebut, ini adalah kayak proyek blockchain yang berfokus pada pengembangan aplikasi zero knowledge dan privasi yang didirikan oleh Victor G dan dua rekannya pada 2020. Token Manta sendiri memiliki 1 juta total pasokan pada Genesis dengan tingkat inflasi 2% yang memungkinkan pemegang token tersebut dapat berpartisipasi dalam keputusan governance serta keamanan jaringan. Ini koin Manta ini menurut aku adalah salah satu scam sih. Ini opiniku pribadi ya, karena secara investasi gini teman-teman, kita itu pada saat berinvestasi baik di saham atau berbagai macam koin, kita harus melihat adalah underlying-nya atau fundamentalnya. Kayak misalnya nih, kalau kita kan kayak ada saham gitu yang bagus-bagus kayak yang udah pada umumnya lah ya, bukan pom-pom kayak BBRI, BBCA, itu kan mereka di perbankan gitu. Kita udah ngerti bahwa bisnisnya mereka adalah ya di bank, kita bisa ngelihat banknya di mana-mana dan laporan keuangannya kan untungnya triliunan rupiah per tahun. Ataupun juga kayak saham yang juga lagi bagus-bagus aku cek sekarang, bukan pom-pom, kayak SMDR gitu kan ya. Itu kan lagi naik-naik terus sekarang. Make sense naiknya kenapa? Karena memang perusahaan kapal sekarang sedang mendapatkan keuntungan dari berbagai macam faktor-faktor yang sedang terjadi di Indonesia ataupun di lingkungan sekitar. Jadi naik dan turun itu ada penyebabnya secara realnya dalam dunia nyata. Tetapi kalau kayak, mohon maaf, koin-koin berbagai macam jenisnya, itu underlying-nya apa? Produk yang dijualnya apa? Jasa yang dijualnya apa? Kok bisa tiba-tiba naik? Kok bisa tiba-tiba turun? Apakah itu adalah hanya sekedar permainan atau karena produknya yang memang lagi naik dan turun? Itu kan menjadi salah satu poin. Nah, terakhir ya aku lihat di sini teman-teman 6 hari yang lalu eh, Manta itu sudah di listing di banyak platform, artinya sudah nggak diperjualbelikan lagi. Bahkan token yang dulu sempat jadi sorotan ini sekarang sudah turun 98% dari harga puncaknya. Dari all time high-nya adalah $4,08, kini cuma bertahan $0,079. Gila, dari berapa 4 kali let's say 17.000 tuh berapa? Mungkin hampir 100 ribuan ya. Sekarang nggak nyampe belasan, nggak nyampe beberapa ribu rupiah gitu nilainya. Jadi di listing udah nggak ada lagi di banyak platform menunjukkan bahwa koin ini memang bermasalah. Nah, tapi apakah betul kata Adam Denny bahwa dugaannya dua sosok tersebut yang katanya tidak memperbolehkan para membernya untuk cut loss pada saat koin tersebut lagi turun. Ini salah satu statementnya pada saat diwawancara di CNN Indonesia, Si teman-teman. konfirmasi kepada beberapa korban yang memang ingin melapor tetapi masih ada keraguan karena Mhm. mereka takut adanya serangan balik dari pihak lawan. Ya informasi yang saya tahu dari beberapa korban itu memang terduga pelaku ini sering melakukan pengancaman, Oke. maka banyak kita-kita yang mengalami kerugian. Contoh, kita beli koin di Manta. Ketika Mhm. kita tahu harga sudah turun, kita itu dilarang untuk cut loss atau hajar di tempat, begitu kata-katanya. Karena saya pun beberapa menyimpan bukti ya, ancaman-ancaman nyata dari mereka ketika lagi live atau segala macam. Menurut saya ini tidak etis sekali dan ini akan menjadi Oke. pembahasan saya nanti. Mungkin saya akan membawa laporan bukan hanya kerugian, tapi ada pengancaman kepada beberapa orang. Nah, dengan kata-kata hajar di tempat tadi itu adalah salah satu interpretasi yang nanti penyidik membutuhkan keterangan ahli. Ahli bahasa, ahli juga terkait dengan hukum pidana, apakah ini maksudnya seperti apa. Terus akan dilihat konteks percakapan dari Timothy, dugaannya kalau memang betul dia mengatakan seperti itu, apakah kata-kata hajar itu hanya bercandaan doang atau seperti apa? Karena kan ada pro kontra sekarang ini. Ada yang mendukung bahwa Timothy Ronald dan tim itu tidak bersalah. Dia hanya memberikan nasihat, rekomendasi, dan pilihannya itu ada di kamu. Betul sih, secara harafiah memang seperti itu. Tetapi di sisi lain, apakah yang kontra mengatakan bahwa kami itu kayak dimanipulasi gitu loh. Kami itu kayak ditakut-takuti. Kayak misalnya Adam Denny bilang begini bahwa kita itu kayak ditakut-takuti pada saat mau cut loss. Kemudian juga kami itu ngerasa bahwa yang dijual selama ini, nasihat-nasihatnya itu yang kami percayai, itu kesannya kayak dimanfaatkan. Kami diarahkan untuk membeli kayak investasi ke produk-produk tertentu di koin-koin tersebut. Ya, ini harus ada pembuktiannya. Bahkan dia mengatakan begini bahwa
mereka ini membuat akademi kripto, mereka punya panggilan sendiri. Ada yang disebut sebagai nabi, ada yang disebut sebagai profesor oleh Gen Z di kelompok mereka. Kalau untuk panggilan-panggilan ini menurut aku sah-sah aja ya, tidak ada unsur pidana. Cuman apakah betul ada unsur-unsur kayak manipulasinya, apakah pengancamannya? Karena juga dulu sempat ada ya kayak financial advisor gitu kan ya di Indonesia. Dulu sempat ada kasus yang heboh banget dengan public figure sama financial advisor. Si artis tersebut, presenter terkenal dulu, dia ngerasa dirugikan sama financial advisor yang dibayar per tahun tuh cukup mahal karena apa ya, portofolio investasinya kok malah merugi bukan untung. Nah, ternyata ada dugaan bahwa yang disarankan tersebut, produk-produknya, itu kerjasama dengan financial advisor tertentu yang dia mendapatkan komisi. Nah, ini menurut aku ada pasal pidananya, karena harusnya financial advisor itu kan ya independen ya, nggak boleh berpihak pada satu lembaga karena dia mendapatkan keuntungan persentase dari berapa yang diinvestasikan. Nah, ini harus dibuktikan juga. Misalnya Adam Denny ataupun juga pelapor Younger tersebut menduga bahwa si Timothy itu ada kerjasama dengan koin-koin tertentu. Dia mendapatkan persentase dari orang-orang yang beli poinnya atau koin tersebut. Itu harus ada pembuktiannya dan itu bisa, menurut aku bisa kena pasal pidana. Tetapi kalau sampai sekarang, ya, secara logikanya memang ya Timothy hanya menyarankan doang, kecuali ada bukti-bukti, nggak sekedar cuma kata-kata, tapi ada clear alat buktinya, dia bisa menjadi tersangka. Karena untuk menentukan seseorang sebagai tersangka, itu harus ada dua alat bukti yang kuat. Ada 5 jenis alat bukti ya, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau keterangan ahli itu menurut aku serba salah, karena dari kedua belah pihak, itu bisa menghadirkan ahli, dan mereka bisa dalam tanda kutip memelintir-melintir statement-statement tertentu sesuai dengan orang yang maksudnya kliennya begitu, karena ya memang faktanya ada sebagian yang seperti itu. Harusnya keterangan ahli juga bisa uh, apa ya, di tengah-tengah ataupun netral gitu sesuai dengan kebenarannya, tapi pada faktanya juga nggak seperti itu. Jadi kita lihat nanti, mudah-mudahan kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi terutama anak-anak muda Indonesia yang kayaknya pengen banget kaya gitu kan, cepet-cepet. Gila ya, 300 sampai 600% untung itu kayaknya nggak masuk akal. Rata-rata sih keuntungan itu kan ya kayak obligasi kan paling berapa sih? 5 atau 6% per tahun gitu. Kalau obligasi yang mungkin di swasta bisalah 9 sampai 10%. Tapi kalau keuntungan 600%, 100% aja itu udah hebat banget. Rata-rata kayak di saham gitu kan ya. Untuk si raja sahamnya dunia, setelah dicek gitu ya, Warren Buffett gitu yang merupakan orang terkaya di dunia, salah satu orang terkaya di dunia berasal dari saham, setelah dihitung-hitung, dia itu mendapatkan keuntungan per tahun itu rata-rata antara belasan sampai 20% aja per tahun loh. Itu aja orang yang begitu jago dan pinternya. Tapi kalau dia menawarkan, kamu dapat keuntungan 100%, 600%, sudah 99% yakin itu adalah kayaknya nggak akan mungkin terjadi. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.